wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan UTBK yang pertama. Oke, kita mulai. Pernyataan berikut yang benar. Kita disuruh menentukan apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Ya, ini ada dimensi gaya, kalor, energi, momentum, dan impuls. Ya, sebelum kita menentukan dimensinya, mari kita lihat rumus untuk masing-masing besaran ini. Daya itu adalah P sama dengan W usaha per selang waktu. Nah, usaha itu adalah F kali S per T. Nah, ini sama dengan M kali A kali S dibagi dengan T. Ya, jadi ini untuk dimensi untuk daya. Kalor atau energi ini sama dengan usaha. Ini kalor sama dengan usaha itu M kali A kali S. Energi juga sama dengan usaha, itu M kali A kali S. Momentum P sama dengan M kali V. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi ini akan sama juga dengan perubahan M kali V. Nah, kalau kita lihat dari sini, rumus ini nomor B, C, dan C sama. Kemudian D dan E juga sama. Jadi kita hanya akan lihat misalnya yang usaha dulu satu. Kalian perhatikan. W sama dengan M kali A kali S. Kita tulis satuannya. Satuan massa itu kilogram. Ini massa. Massa itu lambang dimensinya itu M besar. Ya. Percepatan itu adalah jarak dikalikan dengan per satuan waktu kuadrat. S itu juga besaran panjang. Jadi ini usaha itu lambang dimensinya adalah M kali L kuadrat kali T pangkat minus 2. Ya, jadi lihat mana yang betul. Oh, ternyata yang betul adalah P, ya, yaitu kalor. Kalor itu lambang dimensinya ml kuadrat tt pangkat minus 2. Nah, daya lambang dimensinya apa? T-nya pangkatkan minus 3. Jadi daya itu harusnya ini. Ya. Momentum M kali V. Momentum itu M kali V. Ini L, ya. Nih L. Ini M L per T atau M L T pangkat minus 1. Harusnya begitu. Impuls juga sama, M L T pangkat minus 1. Daya itu W per T, berarti M kali L kuadrat kali T pangkat minus 3. Ya, berarti yang benar adalah yang B. Pilihan kita adalah yang B ini. Oke, kita teruskan. Berikut merupakan pasangan besaran dimensi yang benar. Ya, tadi di belakang kita lihat lagi. Ya, ini di sana ditanya momentum sudut, momen inersia, kemudian momen gaya. Ini momentum sudut, ya, itu momentum sudut itu
Kalau lambang rumusnya L sama dengan I ya, dikalikan dengan omega. Atau dengan kata lain L itu sama dengan ini kan M R kuadrat ya, dikalikan V dibagi L. Ini sama dengan M kali V dikalikan dengan L. M itu satuannya lambang dimensinya massa itu M besar, kecepatan itu L kali T pangkat minus 1, ini R itu panjang. Jadi M L kuadrat T pangkat minus 1. Berarti ini benar. Berarti yang ada satunya itu benar. Oke. Sekarang momen inersia. Nah, ya. Momen inersia itu tadi kan mr kuadrat. Ya. Mr kuadrat itu berarti momen inersia itu lambangnya I, itu mr kuadrat. Mr kuadrat itu m L kuadrat. Berarti ini salah. Momen gaya torsi ya. Ini momen gaya itu torsi. Kemudian momen inersia I, momentum sudut L. Misalnya ini torsi. Torsi itu sama dengan F kali D. F itu tadi M kali A kali D. Ini M itu M besar, A-nya itu L, T pangkat minus 2, D-nya itu juga L. Ya, sehingga lambang dimensinya M L pangkat 2 kali T pangkat minus 2. Berarti ini juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Nomor berikutnya. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Mari kita gambarkan. Bergerak ke kanan berarti ini. Ini V, ini benda A. Sedangkan benda B bergerak ke kiri. Ini benda B bergerak ke kiri. Ini dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1.200 meter. Ini 1.200 meter. Ya. Berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter? Ini berarti ini XB. XB ini XA. Ya. Ini ya, kalau XB-nya 720 meter, ini XA ditambah XB itu sama dengan 1.200 meter. Maka XA sama dengan 1.200 dikurangi 720. Maka XA-nya sama dengan 480 meter. Ya. Nah, ketika bertemu syaratnya TA itu sama dengan TB. Ya, TB-nya itu sama dengan XB dibagi dengan VB. XB-nya sama dengan 720 dibagi XB itu 30. Ya, berarti 72 dibagi 3. Hasilnya adalah 24 sekon.
Berapa kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak sekian? Maka XA itu sama dengan VA dikalikan TA atau VA sama dengan XA per TA. Dengan XA itu sama dengan 480 dibagi dengan 24. Maka jawabannya adalah 20 meter per sekon. Ya. Ini jawabannya 20 meter per sekon. Jadi pilihan kita yang benar adalah ini. Ya. Oke. Berikutnya. Dua mobil A dan B bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan B 30 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter? Ya. Oke. Ini berarti begini. Gitu. Ini A ke sana, ini B ke sana, ini VB, ini VA. Ya. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter? Berarti SAB-nya sama dengan 1.200 meter. Nah, karena kedua mobil bergerak, maka kalau kita menghitung kecepatan relatif A terhadap B atau kecepatan relatif B terhadap A, VAB itu sama dengan ya ini VB dikurangi VA. Nah, karena VB ke kanan positif, VA ke kiri negatif, maka hasilnya jadi 30 dikurangi 20 dikurangi minus 20 jadi 50 meter per sekon. Nah, SAB itu adalah jarak antara A dan B itu adalah sama dengan kecepatan relatif kedua benda dikalikan dengan selang waktunya. Ya, yang ditanyakan selang waktunya delta T sama dengan SAB per VAB. SAB-nya 1.200 meter dibagi 50 sama dengan 24 sekon. Ya. Maka jawabannya adalah yang ini. Nomor berikutnya. Sebuah peluru ditambahkan miring ke atas membentuk 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal V0 10 meter per sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Tentukan jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Ya. Kalau kita gambarkan ini peluru ditambahkan gitu. Ya. Ini V0-nya. Ini 53 derajat. Itu berapakah jarak X maksimum ini? Ya. Jarak X maksimum itu sama dengan V0 cosinus 53 derajat ya dikalikan dengan waktu untuk X maksimum. Ya. Berapa waktu untuk X maksimum? Ini atau rumusnya kita
langsung masukkan saja. Ini P0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per Q sama dengan 10 kuadrat kali 2 kali sin 53 derajat. Sinus 53 derajat 0,8 kali kosinus 53 derajat 0,6 dibagi 10. Ini coret. Tuh. Ya. 10 kali 2 itu 20. 20 kali 0,48 itu sama dengan 9,6 meter. Jadi jarak maksimumnya adalah ini, ya. Oke, kita teruskan. Perhatikan gambar. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A. Agar peluru tepat mencapai titik B, besar kecepatan peluru yang ditembakkan adalah ini supaya dia tepat di sasaran di titik B ini. Jadi ini kalau kita lihat dari gambar, ya, ini ada delta H. Delta H-nya 20 kurangi 5, 15 meter. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk benda ini bergerak dari A ke B, TAB, ya, itu sama dengan akar 2 kali delta H per G. Dari mana ini asalnya? Asalnya dari ruas delta H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Ini akar 2 kali 15 dibagi 10 sama dengan akar 30 per 10 sama dengan akar 3 sekawan. Ya. Nah, sekarang ini X-nya 4 meter. X itu sama dengan V0 kali TAB. 4 sama dengan V0 kali akar 3. Maka V0-nya sama dengan 4 per akar 3. Kalau kita kalikan ini akar 3 per akar 3, hasilnya adalah 4 per 3 kali akar 3 meter per sekuan. Jadi jawabannya adalah ya. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, tadi sampai ini. Sebuah balok bermassa 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, ya, dan bidangnya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Ini perhatikan gaya-gaya yang bekerja. Ini ada gaya berat M kali G. Kemudian karena balok ini dikenai gaya miring, ya, maka akan ada gaya. Kalau kita uraikan, ya, maka dia akan ada dua gaya. Ada gaya yang mengarah ke bawah. Nah, saya sebut ini FY. Ini juga ada gaya yang mengarah mendatar. Ini Fx. Ya, ini FY. Nah, kemudian di sini ada gaya normal kata.
Ini ada gaya normal. Nah, karena balok tidak bergerak, maka menurut hukum ketiga Newton, sigma Fy sama dengan 0. Apa saja yang bekerja pada uh, sumbu Y, yaitu gaya normal ditambah dengan Fy dikurangi dengan gaya berat. Ini harus sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan Mg dikurangi Fy. Mg-nya itu 2 kali 10 dikurangi Fy, yaitu 10 Newton, dikalikan dengan sinus 60 derajat. Maka ini hasilnya 20 dikurangi 10 kali setengah akar 3. Maka N-nya sama dengan 20 dikurangi 5 akar 3. Maka hasilnya 5. Keluarkan 4 dikurangi akar 3. It's sorry. Ini harusnya minus juga karena F-nya arahnya ke bawah. Sehingga ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah. Ya, sorry, ini arah F-nya itu ke bawah. Jadi ini ya, hasilnya 5 kali 4 plus akar 3 Newton. Berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya, perhatikan gambar di samping ini atau di bawah ini. Pegas dalam keadaan seimbang, kemudian ditarik dengan gaya tertentu sampai titik A. Ya. Jarak A dari titik seimbang adalah A besar adalah A. Kemudian benda dilepaskan sehingga pegas tertekan sampai titik B. Ya, jarak dari titik keseimbangannya B kecil. Maka hubungan yang benar antara A dan B adalah mana? Nah, kalian perhatikan. Kalau ini saya berikan. Nah, saat pegas ditarik akan muncul energi potensial pegas, yaitu energi potensial pegas di A itu sama dengan setengah K kuadrat. Saat pegas dilepas, energi potensial A berubah jadi energi kinetik. Saat pegas merapat atau tertekan, energi kinetik berubah menjadi energi potensial di B. Energi potensial B itu setengah Kb kuadrat. Nah, menurut hukum kekekalan energi, jika lantai licin, artinya tidak ada gesekan yang hilang, maka energi potensial A akan berubah jadi energi kinetik dan energi kinetik akan berubah menjadi energi potensial di B. Jika tidak ada energi kinetik yang hilang, maka setengah K kuadrat itu akan sama dengan setengah Kb kuadrat. Nah, sehingga hasilnya A itu akan sama dengan B. Untuk lantai kasar berlaku energi potensial A sama dengan usaha oleh gaya gesek ditambah dengan energi potensial B. Jadi energi potensial A ini ada yang berubah menjadi usaha gesekan. Ya. Sehingga energi potensial di B ini jadi harus lebih kecil daripada energi potensial di A karena ada usaha atau energi yang berubah menjadi gaya gesek. Oleh karena itu B-nya pasti ya energi potensial di B ini pasti lebih kecil dari energi potensial di A. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita singkatkan. Oleh karena itu energi potensial di B itu lebih kecil daripada energi potensial di A. Sehingga setengah Ka kuadrat itu akan lebih kecil dari setengah setengah Kb kuadrat.
itu akan lebih besar akan lebih kecil daripada setengah KA kuadrat. Oleh karena itu, ya kalau B dan A-nya itu adalah bilangan yang positif, maka B-nya akan lebih kecil dari A atau A-nya akan lebih besar dari B. Ya. Nah, jawabannya adalah C. Jadi kalau kita balik lagi, ini jawabannya adalah bukan ya. Kalau di sini tidak dikatakan ya ini benda licin, maka jawabannya harus B lebih kecil dari A. Ya. Nah, kalau kita anggap bendanya licin, maka jawabannya adalah B sama dengan berikutnya. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson yang menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon searah dengan bus. Jika keton bunyi di udara 340 meter per sekon per detik, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi ya, kalau kita lihat pembahasannya begini. Ini bis, kemudian ini pengendara motor. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sumber, ya, sumber mendekati pendengar. Karena sumber mendekati pendengar, maka koefisien dari kecepatan sumber itu negatif. Ini yang naik motor itu pendengar, karena dia selalu meninggalkan bergerak ke arah berlawanan dari posisi sumber, berarti pendengarnya meninggalkan atau menjauhi sumber, sehingga tanda di sininya ditanda di depan kecepatan pendengar atau penerima harus negatif. Kemudian kita hitung hasilnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 dB. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu bersamaan? Taraf intensitas. Nah, ya. Kalau taraf intensitas 1 saja, itu akan begini, sama dengan 10 log I per I0. Gitu. Sekarang kalau ada N buah, ya, itu kan sama dengan ini 10 log N kali I per I0. Gitu. Berarti 10 log N ditambah 10 log I per I0. Atau dengan kata lain, ini 10 log N ditambah TI1. Nah, TI1-nya adalah 40 dB. Ya. Sekarang berarti kita harus hitung perbandingan antara 10 sumber bunyi, berarti TI10 dibagi dengan berbanding dengan TI100 sama dengan 10 log 10 ditambah TI1 dibagi dengan 10 log 100 ditambah TI1. Ini sama dengan 10 ditambah 40 dibagi 20
ditambah 40 sama dengan 50 per 60. Atau perbandingannya 5 per 6. Ya. Oke, bagian yang pertama kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita teruskan kembali.